Inang Fikar. Tunggu Kak Reninya kayak kurang semangat ya adik-adik. Inang Fikar jadinya ada apa dengan Kak Reni? Kak Reni semangat gak hari ini? Mudah-mudahan adik-adik juga semangat ya. Iya. Makanya kita harus semangat kan Kak? Iya. Adik-adik juga harus semangat. Iya. Nah tapi Kak Ren tunggu. Kita kan walaupun beribadah di rumah, kita harus mematuhi protokol kesehatan. Apa yang pertama Kak Ren? Cuci tangan. Pakai masker dan Jaga jaga jarak. jarak. Untuk saat ini kita berjauhan dulu, tapi hati kita dekat Kak sama Kak Reni. Apalagi sama Tuhan Yesus ya Inang. Iya dong, itu gak boleh lepas itu Kak. Ya udah dah Kak, Inang Fikar gak sabar mau memuji Tuhan bersama adik-adik di rumah. Berarti kita harus nyanyi dong ya Kak? Harus nyanyi dulu Kak. Lagu pertama Kak Tessa. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan, perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah dia itu Raja Kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja Kemuliaan. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, ajarkanlah kepada kami segala ketetapan-Mu. Bukalah mata hati kami, agar kami mengenal keselamatan dan kebahagiaan yang Engkau janjikan di dalam Yesus Kristus. Kuatkanlah kami dengan firman-Mu, dan jauhkanlah kami dari segala ajaran yang menyesatkan. Pimpinlah kami di jalan-Mu, agar kami meyakini bahwa Engkaulah sumber kehidupan sejati bagi kami, baik hidup ataupun mati. Dengarkanlah kami di dalam anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Nah Kak Ren, tadi kan kita memulainya di dalam doa. Kita harus ingat ya adik-adik, segala sesuatunya harus kita mulai dengan doa. Supaya kita diberkati Tuhan. Tadi kan kita udah diberkati Kak dengan doa. Kita ulang lagi dong lagu tadi, boleh nggak Kak? Boleh lah. Oke. Boleh ya Kak? Adik-adik di rumah bangkit berdiri ya. Kita kan punya gerakannya. Sambil goyang-goyangnya. Biar nggak ngantuk.
indah ya kalau diberkati ya Kak. Indah sekali dong Kak. Lagi baru Semangat bangun. dong. Kita sehat sukacita. Iya, supaya segala penyakit hilang. Makanya Tuhan memberkati Iya. kita. Itulah Tuhan Yesus ini ya Kak ya. Baik sekali tuh Kak. Penolong, Iya, penghibur. Kak Reni merasa diberkati Tuhan, makanya semangat. Iya. Kakak Fikar juga diberkati Tuhan, makanya semangat. Iya, karena Tuhan Yesus kakak bisa hari ini sukacita, memuji Iya. Tuhan Yesus. Ya. Ada lagu lain nggak Kak? Ada lagu itu. Apa ini Kak? Membenarkan bahwa benar-benar Tuhan Yesus itu penolong bagiku. Bagi kita semua Kak. Enak. Apa itu Kak? Kasih tahu dong Ya, Kak. Kak Tessa. Oke. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Sekali lagi dong Kak Tessa. Juga ya, kita bersukacita. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Goyang. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang dong Kak Tessa. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Wah, dengan banyak musik ya Kak. Iya. Ada tadi gendang, ada tadi kecapi, lalu bersemangat memuji. Iya. Kita sebut aja namanya ya, walaupun musiknya hanya keyboard ya kayak. Iya udah, walaupun musiknya hari ini cuma keyboard. Iya. Ada lagu satu lagi penghantar. Sebelum kita Baca. baca Tita, ini tunggu Kak, kayaknya dari musik Kak Tessa yang Yesus itu satu-satulah. Iya. Oh benar. Oke Kak Tessa, Kak Reni, Bintang Fikar siap. Ya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali, akan kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di sorga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di sorga. Shalom adik-adik. Minggu ini Tita keberapa dek? Ayo Tita keberapa? Tita keberapa ya? Oh iya benar, Tita ke-1. Kita ucapkan bersama-sama ya dek. Tita pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Ulang sekali lagi, akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Maksudnya kakak bacakan ya dek. Maksudnya ialah kita harus takut, lebih yakin dan percaya terhadap Allah,
daripada terhadap segala-galanya. Kakak ulang sekali lagi, kita harus lebih takut, lebih kasih, lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada terhadap segala-galanya. Shalom adik-adik. Terima kasih Kak Maya. Sudah baca titah hari ini. Iya. Adik-adik sudah Mendengar dan memahami titah yang pertama. Nah adik-adik supaya Kak Mayanya lebih semangat lagi, adik-adik harus hafal dan mengerti titah yang pertama ya kan? Iya, Kak? juga artinya ya Nang ya. Iya. Nah Kak Ren, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Melengkapi ibadah ini. Iya Kak Ren, berarti harus siapkan hati, siapkan Alkitab. Tapi jangan lupa kita angkat pujian dulu. Mari kita satukan hati kita, tundukkan kepala kita, mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, kami telah mengangkat lagu pujian-pujian kami yang indah ya Bapa, yang akan kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa. Bapa, kami tidak henti-hentinya kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa. Pagi ini ya Bapa, kami datang ke hadapan-Mu ya Bapa, buat memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Bapa yang baik, Bapa yang bertatah dalam kerajaan surga, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu yang akan disampaikan oleh kakak guru sekolah minggu ya Bapa akan menjadi pelita dan penerang bagi kaki kami buat menjalani kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Begitu juga dengan kakak yang akan menyampaikan firman-Mu, tuntun, curahkan hatinya ya Bapa, bukakan pikirannya buat dapat menyampaikan firman-Mu dengan baik. Terima kasih ya Bapa. Bapa, kami juga berdoa bagi adik-adik kami yang di rumah yang mungkin sedang dalam keadaan sakit ataupun sedang dalam pergumulan. Dalam keadaan sakit Engkau jamah dengan tangan-Mu ya Bapa. Sembuhkan, angkat segala penyakit yang ada di dalam tubuhnya ya Bapa. Jika mereka sedang dalam pergumulan, selesaikan pergumulan mereka ya Bapa. Hanya kepadamu mereka berserah di dalam pergumulan mereka ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, banyak dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat ya Bapa. Hapuskanlah ya Bapa supaya kami layak menerima berkat-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Bapa hari ini, esok dan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Iya, luar biasa ya, puji Tuhan. Oh, kakak sekali lagi mengingatkan, memang tadi udah diingatkan Kak Reni sama kakak Fikar, kakak ingatkan sekali lagi ya. Jangan lupa buat adik-adik yang di rumah selalu menjaga kesehatan ya. Dengan cara apa Kak? Dengan cara memakai masker, rajin mencuci tangan, serta jika ketemu sama orang selalu menjaga jarak. Ingat ya adik-adik, selalu dijaga dan diikuti protokol kesehatan. Oke? Iya. Sebelum kakak membacakan firman Tuhan yang akan kakak sampaikan nanti, ada baiknya kita dengarkan dulu ya teman-teman kita, adik-adik Karina yang akan menyampaikan ayat hafalannya di minggu lalu yang dibawakan oleh siapa ya? Iya, kakak Fikar. Ini dia teman-teman kita. Sekolah minggu, ayat hafalan minggu ini dari Markus 14 ayat 38. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Shalom. Shalom kakak
Hari ini ayat hafalan kita Markus 14 ayat 38. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Makasih, Tuhan memberkati. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Markus 14 ayat 38. Berjaga-jagalah dan berdoalah agar kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Amin. Demikian, shalom. Tuhan Yesus memberkati. Markus 14 ayat 38. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Shalom. Ayat hafalan minggu ini Markus 14 ayat 38. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Amin. Amin. Markus 14 ayat 38. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Terima kasih, selamat hari Minggu kawan. Shalom. Selamat hari Minggu. Ayat hafalan minggu ini dari Markus 14 ayat 38. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang menurut, tetapi daging lemah. Terima kasih. God bless. Markus 14 ayat 38. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Nah, sudah didengar tadi kan? Wah, hebat-hebat buat adik-adik Karina. Ya, yang lain buat adik-adik yang lain, ayo semangat dong. Jangan mau ketinggalan buat teman-teman yang lain ya, seperti teman-teman yang lain. Jangan mau ketinggalan. Selalu menghafal ayat hafalan, kita kirim videonya biar dicantumkan di layar berikut ini. Oke, jangan lupa ya. Nanti kakak kasih lagi firman ayat hafalannya, minggu depan harus sudah dihafal. Oke, ayat firman minggu ini yang akan kakak sampaikan terdapat di Lukas 1 ayat 46 sampai ayat yang ke-56. Ayo dibuka Alkitabnya. Lukas 1 ayat 46 sampai ayat yang ke-56. Kita baca sama-sama, kalian baca di rumah, kakak baca dari sini ya. Oke, yang kuat membacanya, jangan lemas ya. Oke, mari kita bacakan. Nyanyian pujian Maria. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah kudus. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan dia.
Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Demikian firman Tuhan. Oke, kakak mau bercerita sedikit tentang nyanyian Maria. Iya, tema kita minggu ini nyanyian Maria. Nyanyian muncul, tahu nggak kenapa sih ada nyanyian? Nyanyian itu muncul mungkin karena kita merasa bahagia, merasa sukacita, atau memang karena kegemaran kita bernyanyi. Siapa di sini hobinya bernyanyi? Wah, hebat dong ya kalau hobinya bernyanyi. Tapi bernyanyi tidak sembarang bernyanyi, bukan asal-asalan, bukan sembarangan bernyanyi. Tidak, bernyanyi itu harus dengan hati yang tulus, harus dengan hati yang ikhlas. Enggak ada bernyanyi, udah nyanyi, tidak. Tapi kita bernyanyi penuh dengan kegembiraan. Mukanya jangan pada saat nyanyi ada lagu sedih mukanya ketawa, pada saat nyanyi yang senang mukanya sedih. Tidak, itu namanya tidak menghayati nyanyiannya. Itulah makanya kenapa nyanyian itu bisa muncul. Seperti dalam nas tadi yang terdapat di ayat yang ke-46b sampai 47. Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Iya. Jadi apalagi kalau nyanyi tentang Tuhan, tentang gereja, kita kan harus semangat. Ya, bukan sembarangan. Udah nyanyi, goyang gini-gini. Enggak. Kalau dibilang kadang kakak-kakak guru sekolah minggunya kayak Kak Reni sama Kak Fikar tadi bilang, ayo adik-adik kita bangkit berdiri, ya harus berdiri. Tapi kalau memang lagunya pada saat duduk, ya harus duduk. Makanya tadi ayat tadi bilang, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Iya, sama seperti Maria. Maria juga bernyanyi karena dia percaya, dia tahu, dia ingat bahwa nyanyian itu yang sangat-sangat berkenan. Yang bisa disampaikan kepada Tuhan itu hanya nyanyian dan doa. Melalui doa dan nyanyianlah kita bisa berbicara, kita bisa menyampaikan hati kita kepada Tuhan. Tuhan, aku lagi sedih. Kalau kita berdoa kita lipat tangan. Tapi kalau kita lagi bernyanyi, kita bergembira, Tuhan aku lagi gembira. Kita menari, kita bernyanyi, ya kan? Tidak sembarangan kita menyampaikannya. Kakak mau dibantulah dulu sama kakak guru sekolah minggunya, karena ada lagu yang sukacita yang bisa membuat kita bernyanyi. Masih ingat nggak lagu yang gini loh, ada yang nari-nari yang seperti ini. Kakak mau nyanyi, yang ku kan menari. Iya, kakak mau dibantu ya sama kakak Reni sama kak Inang Fikar ya. Boleh Kak Rina, sama kita ya Kak. Oke, kita sama ya Kak. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Telah menari bersama-sama. Iya, sama kayak si Maria ya. Si Maria juga dia udah bernyanyi, dia sudah menari. Tapi kenapa si Maria bisa bernyanyi dan menari? Kalian tahu tidak? Adik-adik tahu tidak siapa si Maria itu? Iya, Maria itu adalah ibunya
Yesus. Dia bergembira, dia bernyanyi, dia memuji nama Tuhan. Karena kenapa? Karena si Maria telah dipilih oleh Allah untuk menjadi ibunya Yesus. Itulah ungkapan hati si Maria. Kalau adik-adik, ungkapan adik-adik apa? Kepada Tuhan bahwasanya aku lagi bersuka cita, aku lagi bergembira. Gimana cara mengungkapinya? Iya, dengan cara bernyanyi, dengan cara menari, dengan cara selalu memuji nama Tuhan. Si Maria juga seperti itu. Dia telah terpilih, dia telah terpanggil oleh Tuhan menjadi ibunya Yesus. Wah, senang sekali ya. Hati si Maria senang, dia menari, dia bernyanyi, mengucap terima kasih kepada Tuhan. Jadi adik-adik tidak seboleh sembarangan bernyanyi ya. Jangan asal bernyanyi. Jangan pula kayak tadi dibilang, ku kan menari. Tapi dia gini, ku kan menari, ku kan menari. Atau ada yang gini, ku kan menari. Itu bukan menari namanya. Itu bukan bernyanyi namanya ya. Seperti si Maria. Dia menari, dia bernyanyi. Kalau dia mengangkat sukacitanya dengan penuh gembira ya kan. Jadi buat adik-adik, ingatlah bahwa nyanyian itu bisa seperti doa, ya kan? Kita mengungkapkan rasa sukacita kita itu melalui doa dan melalui bernyanyi juga bisa. Jadi adik-adik jangan lupa ya, buat selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan dimanapun kita berada, baik itu di rumah, di luar rumah, maupun di kemanapun kita melangkah, selalu memuji dan memuliakan Tuhan. Oke adik-adik, kakak mau mengingatkan juga, minggu ini adalah minggu atau bulan atau hari, bentar lagi hari kelahiran Yesus. Jadi ungkapkanlah rasa sukacita kalian ini di bulan ini, bahwasanya kalian benar-benar mau menyambut Tuhan, mau menyambut kedatangan Tuhan, ya kan? Mari kita sama-sama bersukacita, mari kita sama-sama bergembira. Walaupun kita dalam keadaan suasana Natal yang mungkin dalam keadaan COVID, tapi jangan sedih. Walaupun COVID melanda, kita jauh dari COVID ya. Adik-adik juga semua sehat, jangan mau dikalahkan sama COVID. Kita tetap semangat. Buatlah di dalam hati kita ini kedatangan Yesus. Kita harus bersiap kayak yang dibilang Inang Pikar minggu lalu ya. Kita harus siap ya. Kita tidak tahu kapan datangnya tamu itu, sama seperti Tuhan ya kan, kita tidak tahu kapan datangnya, mau pagi, mau siang, mau malam, pokoknya kita harus siap. Jangan mau tunggulah, mungkin dia belum datang, tidak ya. Sama seperti si Maria tadi, kita harus bersuka cita buat menyambut kedatangannya, karena kita tidak tahu kapan kedatangan Raja yang kita tunggu-tunggu tadi, ya kan? Oke. Kakak nyampaikan firman tadi, demikianlah firman yang kakak sampaikan tadi. Semoga adik-adik di dalam hatinya selalu merenungkan, Tuhan sebentar lagi hari kelahiranmu, aku mau semangat lagi menyambut kedatanganmu, aku mau penuh dengan sukacita lagi buat menyambut kehadiranmu ya. Jangan lupa ya, cantumkan di dalam hatinya, di dalam pikirannya, selalu mengutamakan nama Tuhan. Oke, buat adik-adik demikian firman Tuhan. Tapi sebelumnya kakak mau menyampaikan ayat hafalan kita buat menghafal minggu depan. Jangan lupa ya, jangan cuma yang tadi-tadi aja adik-adiknya, harus bertambah lagi ya. Kalau bisa dari sekian banyaknya adik-adik yang setiap hari Minggu ibadah, semua harus sudah hafal ya. Jangan cuma yang di atas ini aja, oke? Jangan cuma yang di layar tadi aja. Baiklah, kakak akan nyampaikan firman-Nya. Ayat hafalan kita dari Roma 15 ayat yang ke-6. Sudah dapat ayatnya? Roma itu perjanjian baru. Perjanjian baru apa perjanjian lama ya? Karena lupa. Perjanjian baru. Roma 15 ayat yang ke-6. Kakak bacakan ya. Sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sekali lagi kakak baca ya. Sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Oke, demikian firman dan cerita Tuhan hari ini.
Kita tutup dengan doa. Mari kita satukan hati kita, kita tundukkan kepala kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa, karena kasih-Mu dan berkat-Mu yang Kau berikan kepada kami pada pagi hari ini ya Bapa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu ya Bapa menjadi pelita dan penerang bagi kaki kami ya Bapa, buat menjalani kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Kami tidak bosan-bosannya buat memuji memuliakan nama-Mu mulai dari pagi hari, siang hari hingga sore harinya ya Bapa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami juga berdoa buat adik-adik kami yang mungkin dalam keadaan sakit maupun dalam pergumulan. Jika mereka sakit ya Bapa, jamah dan sembuhkan dengan tangan-Mu. Angkat segala penyakit yang ada dalam tubuh adik-adik kami ya Bapa. Jika adik-adik kami dalam pergumulan, Engkau menyelesaikan permasalahan mereka ya Bapa, karena mereka yakin dan percaya hanya kepadamu lah mereka meminta dan memohon ya Bapa. Bapa yang baik, Bapa dalam kerajaan surga, hapuskanlah segala dosa yang telah kami perbuat ya Bapa, supaya kami layak menerima berkat-Mu, supaya kami layak disebut anak-anak-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Bapa hari ini, esok dan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih buat firman-Nya hari ini. Luar biasa sekali. Kalau kehidupan kita sehari-hari ya Inang ya. Iya, tentang si Maria ini kan Kak. Yang sangat bersuka cita. Iya, bersuka cita sekali sambil menari-nari dia. Karena apa tadi dia bersuka cita ya Inang? Karena ada berkat Tuhan yang luar biasa ya. Iya, sama si Maria mengandung juru selamat yang akan datang nanti. Iya, sama seperti adik-adik kalau naik kelas ya. Iya, itu berkat yang luar biasa ya Inang. Iya, sungguh luar biasa. Jadi harus sering bernyanyi karena kan kita selalu bersuka cita karena berkat Tuhan. Dan jangan hanya bersuka cita aja bernyanyi nah. Oh iya, pada saat bersedih pun bisa bernyanyi ya Kak. Iya. Saat nangis kena marah mama aku, ampuni aku Ma, bisa bernyanyi juga ya Kak ya. Oke Kak, kita angkat lagu pujian yang tadi lah Kak, tentang menari-nari gitu. Iya, kita masih tetap menari ya Inang ya. Kak Tessa. Anak-anak kami, untuk menghantar kita memberi kurban persembahan syukur, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam Yunus 2 ayatnya yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Amin. Kita berikan persembahan. Kita mendoakan kurban persembahan syukur kita. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami mempersembahkan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami sebagai persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini.
kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucap syukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat Advent buat kita semuanya. Shalom.